Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo Hari Aprilianto. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bentuk idealisme bagi seorang profesionalisme atau seorang yang profesional di bidang profesi yang digelutinya. Oke, tentunya seorang profesionalisme dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki jasa atau melayani jasa yang mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang mampu bekerja dan memiliki keahlian di bidang profesi yang digelutinya. Kemudian bagaimana bentuk idealisme seorang profesionalisme? Nah, tentunya seorang profesionalisme yang benar-benar profesional, tentunya mereka memiliki beberapa ketentuan-ketentuan bagi menurut mereka maupun dipandang orang lain, mereka benar-benar cocok dikatakan sebagai orang yang profesional. Pertama, bentuk yang dapat dikatakan bagaimana dia seorang profesionalisme ialah seorang profesionalisme tentunya memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab ini dapat diartikan mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Contohnya, tanggung jawab tersebut bagi seorang profesionalisme akan memastikan bahwa orang-orang yang dilayaninya tidak akan mengalami kerugian atas sikap dan perbuatan yang telah dilakukannya. Tentunya, seorang yang profesionalisme akan terus belajar untuk mendalami apa yang telah menjadi pekerjaannya tersebut. Nah, bentuk tanggung jawab yang lainnya, biasanya seorang yang profesionalisme dia akan memastikan bahwa pekerjaannya harus selesai sesuai keinginan dari konsumennya. Misalkan seorang montir di bengkel, tentunya mereka akan mengerjakan suatu pekerjaan, misalkan ada motor rusak. Nah, di mana dia akan berpikir dan akan bertanggung jawab motor ini nantinya bisa digunakan lagi. Nah, kemudian bentuk profesionalisme yang kedua yaitu seorang profesionalisme tentunya akan bersikap proaktif. Artinya dia ini memiliki jiwa inisiatif. Misalkan dalam suatu perusahaan dia memiliki atasan. Nah, dengan jiwa inisiatif tersebut, tanpa ada arahan dari sang atasan, tentunya dia akan bergerak. Nah, dengan catatan inisiatif tersebut tidak merugikan dari pihak atasan ataupun tidak akan juga mencemarkan nama baik perusahaan tersebut. Artinya inisiatif tersebut memiliki dampak positif bagi dia dan bagi perusahaan. Kemudian bentuk yang ketiga, seorang profesionalisme tentunya akan menunjukkan rasa kesetiaan atau sikap loyalitas terhadap pekerjaannya. Artinya dia akan terfokus terhadap pekerjaannya dan setia terhadap bidang pekerjaannya. Dengan begitu dia akan terus menjaga nama baik dan kemampuan yang dimiliki di bidang profesinya. Kemudian bentuk yang keempat. Bentuk keempat ini berupa menundukkan diri pada nilai-nilai etis. Artinya seorang profesionalisme ini akan mematuhi berdasarkan peraturan, baik peraturan perundang-undangan ataupun dalam perusahaan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Dan tentunya dia anti atau bahkan dia tidak akan melanggar dari aturan yang telah dibuat tersebut. Kemudian bentuk jiwa profesionalisme yang kelima ialah dia seorang profesionalisme akan mau belajar dari kesalahannya. Artinya dia akan memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya yang telah diperbuat dan kemudian akan memperbaikinya dan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian bentuk idealisme yang terakhir atau yang keenam, bagi seorang yang profesionalisme tentunya mereka
memiliki rasa jiwa yang jujur dan dapat dipercaya oleh orang lain. Artinya mereka melakukan segala kegiatan dalam profesinya, mereka melakukan dengan kejujuran, ataupun dia dapat dipercaya oleh orang lain bahwa dia mampu melakukan pekerjaan yang telah dipercayakan ke dia dari orang lain tersebut. Nah, itulah menurut pandangan saya bentuk idealisme seorang profesionalisme. Nah, itulah menurut saya bentuk idealisme bagi seorang profesionalisme di bidang profesi yang digelutinya. Sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.